diangkat kedudukan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mereka ditinggikan kedudukan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sedikit di antara mereka yang berbuat maksiat, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون إلى آخر والله أعلم. Kita muliakan para Habib people Masya Allah yang bersama kita selalu. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan guru mulia, Guru Abdul Rahman, dan tetua kita yang ada baik yang di muka atau yang di belakang. Yang mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita ini menghasilkan keimanan dan ketakwaan bagi setiap kita, dengan kita sedikit mempelajari, memahami dari banyak kandungan ilmu, hikmah, rahasia yang ada dalam setiap huruf, ayat, kalimat, surat yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Yang mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita memiliki ikatan dengan Al-Quran, sehingga insyaAllah kita dijaga oleh Allah selalu dalam lindungan Allah, dalam taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan Al-Quran panutan kita, imam kita, sehingga Al-Quran membela kita kelak di hadapan Allah dan dimasukkan kita melaluinya ke dalam surga Allah. Dengan limpahan karunia nikmat yang Allah siapkan bagi kita, kita berharap Allah sempurnakan semua nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita, dan mudah-mudahan semua kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri semua anugerah dan karunia-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan senantiasa kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena sebabnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan lisan kita untuk mampu membaca Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan Allah setelah itu memudahkan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai bahan renungan bagi setiap kita. Begitu juga salawat salam Allah limpah ruahkan kepada keluarga Nabi kita Muhammad, sahabat, pengikut, dan para pencinta. Mudah-mudahan semua kita dimantapkan langkah kita dalam mengikuti, mencintai beliau Nabi Agung Muhammad, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga bersama beliau. Amin. Allahumma amin. Mungkin kita sedikit lanjutkan. Kita di bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah minta kepada setiap kita, fala tadrimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian zalimi di bulan-bulan haram itu, terutama dan setiap bulan yang lainnya, diri kalian. Itu dengan berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah, melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan-bulan ini Allah minta kita untuk tidak menzalimi diri kita dengan meninggalkan perintah Allah, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hadirnya kita di tempat ini, di majlis ini, merupakan salah satu cara untuk kita menghindarkan dari kezaliman yang dampaknya bagi kita, untuk kita terhadap kita. Karena ketakwaan, kebaikan, amal soleh, apapun namanya, yang dilakukan oleh manusia tidak membuat Tuhan kita Allah jauh lebih mulia, jauh lebih agung, jauh lebih kuat, dan lain sebagainya. Tidak. Begitu juga kemaksiatan yang kita lakukan, andaikan semua makhluk maksiat kepada Allah, tidak mengurangi keagungan Allah, kemuliaan Allah, dan apa yang dimiliki oleh Allah. Kebaikan kita untuk kita kembalinya, keburukan kita atas diri kita juga kembalinya.
Kita lanjutkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan berbagai macam karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel, dengan begitu besar karunia yang Allah anugerahkan kepada mereka sehingga mereka yang tadinya hina dina diangkat kedudukan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mereka ditinggikan kedudukan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sedikit di antara mereka yang berbuat maksiat, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah. Dan banyak yang terjadi dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang mereka lakukan itu tatkala hidupnya Nabi Musa dan mereka berada di zaman Nabi Allah Musa. Masih kita lanjutkan cerita ini. Allah Subhanahu wa taala walaupun cerita kepada kita dan khitab namanya arahan Allah, ditujukan oleh Allah kalimat-kalimat ini, firman-firman ini terhadap mereka, tapi ini juga bahan renungan bagi setiap kita, terutama umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita tidak berbuat apa yang mereka telah perbuat terhadap nabi mereka Musa ala nabiyina afdhalus salatu wa azkatas taslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan banyak terhadap kita, dan Allah ingatkan mereka Bani Israel. Dan begitu juga kita sebagai umat Nabi besar Muhammad harus waspada karena mereka kelakuannya, karakter mereka seperti ini. Karakter mereka seperti ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter-karakter yang dimiliki oleh nenek moyang mereka, dan itu karakter-karakter yang dimiliki oleh mereka saat ini, sehingga atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka, yang mereka banyak melakukan pelanggaran atas apa yang diinginkan, diperintahkan oleh Tuhan mereka terhadap mereka dari Nabi Rasul yang diutus oleh Allah terhadap mereka, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Agung Muhammad mengingatkan umat ini dari kalangan mereka. Barangkali juga menjadi bahan renungan bagi mereka sehingga mereka tidak mengikuti jejak langkah nenek moyang mereka dalam melakukan sesuatu yang tidak selayaknya untuk mereka lakukan, karena begitu besar karunia nikmat yang diberikan oleh Tuhan mereka Allah terhadap mereka melalui nabi-nabi, rusul utusan Allah terhadap mereka. Allah kembali mengatakan wa idh qulna dukhulu hadhil qaryah, dan tatkala kami telah menyatakan lahum terhadap mereka Bani Israel. Ada yang menyatakan ketika masa hidupnya Nabi Musa, ada yang mengatakan setelah meninggalnya Nabi Allah Musa. Ba'da khurujihim minati, setelah keluarnya mereka dari Tih itu waktu masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman bagi mereka. Ketika mereka menginginkan satu tempat tinggal bagi mereka. Mereka menginginkan satu tempat tinggal bagi mereka untuk mereka dan anak cucu mereka. Sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan bagi mereka tempat. Tapi mereka masih membandel untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Bahkan mereka bikin rekayasa, merubah kalimat yang harusnya mereka ucapkan, perbuatan yang harus mereka lakukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Wa idqulna, dan tatkala kami nyatakan kepada mereka udkhulu hadhil qaryah, masuklah ke qarya ini. Ada yang mengatakan Baitul Maqdis, ada yang mengatakan Ariha. Yang lebih tepat Ariha, sebagaimana pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Satu tempat antara Baitul Maqdis, dekat situ. Palestina situ, daerah Palestina situ. Yang mana Ariha ini Qaryatul Jabbarin. Tempat tinggalnya Al-Jabbarin, orang-orang yang Jabbar. Jabbar itu perkasa, kuat.
bisa menindas selain mereka karena kekuatan yang mereka miliki. Ada yang mengatakan mereka sisa-sisa dari kaum Ad, kaumnya Nabi Allah Hud di Yaman. Di nama mereka dikenal dengan Amalika. Tubuh mereka tinggi besar dan mereka kuat. Pemimpin mereka Awaj bin Unuk bin Anak. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan, maka kulu minha, makanlah kalian darinya, dari apa yang disiapkan oleh Allah di tempat tersebut. Haitsu syi'tum, semau kalian, ragadan wasi'al hajra fi, tidak ada larangan. Semua yang disiapkan di situ, yang ada di sana makan kalian tanpa ada halangan. Tidak boleh yang ini yang tidak ada, semua makan. Wadkhulul baba sujjadan, dan masuklah ke dalam pintu melalui pintu yang ada di Korea tersebut, pintu masuk yang ada di desa tersebut, tempat tersebut, yaitu Areha yang mu'tamad. Ini mengatakan bab min abwabiha, satu pintu dari pintu-pintunya, kanalah sab'atu abwab, dia memiliki 7 pintu masuk ke tempat desa itu. Seperti kita di sini ya, ada dari sana, ada dari sana, ada yang dari sana, ada yang dari sana, masuk ke namanya tengah-tengah kota bangun. Begitu juga di sana ada 7 pintu masuk tempat tersebut. Cari satu pintu masuk kalian. Wadkhulul bab sujjadan, tadi masuk kalian dalam kondisi sujud. Ada yang mengatakan sujudnya secara hakikat meletakkan dahinya ke tempat tanah. Ada yang mengatakan sujud itu harusnya munhanin, hanya sekedar namanya menundukkan seperti orang ruku, masuk sambil ruku, sambil nunduk. Ada yang mengatakan ya diperintahkan seperti itu karena pintunya kecil, pintu masuknya kecil, sehingga harus masuk namanya dengan cara menunduk. Ada yang mengatakan tidak, memang diperintahkan oleh Allah ta'abbud semata, melaksanakan ubudiyah terhadap Allah yang memerintahkan mereka masuk dari salah satu pintu tempat tersebut dalam kondisi menunduk. Ada yang mengatakan maksud menunduk itu at-tawadu wad-dhullillah, artinya dalam kondisi merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam namanya tafsir. Kemungkinan bisa semua itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu, dan ucapkanlah ketika masuk hittatun, ucapkanlah hittatun, artinya ya Allah, ay an tahutta anna khatayana, ya Allah gugurkan atau maafkan kami atau hapuskan dari semua kami khatayana, kesalahan-kesalahan kami. Hitta, ucapkan itu, ya Allah ampuni salah-salah kami, dosa kami. Maka Allah berjanji, naghfir lakum khatayakum, kami akan ampuni bagi kalian khatayakum, semua kesalahan-kesalahan kalian, wa sanazidul muhsinin, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah melakukan kebaikan di antara kalian, kami akan senantiasa tambahkan bagi mereka pahala-pahala atas ketaatan yang mereka lakukan. Gampang tak? Tidak perlu pakai senjata, tidak perlu apalagi pakai bom, apalagi pakai rudal sepenuh. Cari satu pintu di antaranya, masuk, tapi masuk dalam kondisi menunduk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapkan, ya Allah ampuni kami dosa salah kami. Itu aja sudah. Masya Allah. Apa yang mereka lakukan? Fabaddala alladziina dzalamu minhum, maka orang-orang yang telah berbuat zalim di antara mereka mengganti qaulan ghairal ladzi qila lahum, ucapan yang tidak Allah perintahkan mereka untuk mengucapkan kalimat itu. Allah perintahkan untuk berdoa memohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa mereka, salah mereka, tapi mereka mengatakan habba fi sya'ra, sebutir biji dari tumbuhan yang bisa diambil dari mungkin gandum-gandum yang ada. Tidak ada kaitannya. Allah minta dia untuk berdoa agar Allah ampuni dosa mereka, tapi mereka mengganti habba bisyarah, satu biji dari mungkin tumbuhan, dari bijian yang ada, yang mungkin bercampur dengan namanya gandum mungkin yang ada di situ. Tidak ada kaitan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mereka baca kalimat, tapi ya seperti itulah kondisi mereka.
Wa dakhalu yashafun ala astahim, dan mereka masuk ke tempat itu yashafun, berkesot. Ala astahim, di atas namanya pantat mereka. Masuknya seperti ini. Padahal suruh masuk itu dalam kondisi menunduk sambil mohon kepada Allah, ampuni dosa kami ya Allah, salah kami. Kalimatnya, ucapannya mereka ganti, cara masuknya pun mereka ganti. Memang sudah tidak bisa dipercaya. Sudah memang tidak bisa dipercaya. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Allah yang perintahkan. Kayak apa kalau kita yang perintahkan? Nabi Harun memerintahkan kepada mereka tatkala mereka menyembah namanya patung anak sapi yang mengeluarkan suara yang sudah lalu pelajarannya, mereka tidak mau. Kami akan selalu akifina, i'tikaf, namanya menyembah ini anak sapi, hatta yarji ilaina Musa, sampai Musa balik ke sini. La ilaha illallah, ini bukan Tuhan kalian, Allah Tuhan kalian. Allah begitu sudah dinasihat oleh Nabi Allah Harun, tidak mau. Kami akan selalu i'tikaf, melakukan hal ini, menyembah ini sampai Nabi Musa datang ke sini. Ketika Nabi Musa datang melihat mereka menyembah namanya sapi selain Allah Subhanahu, marah Nabi Allah Musa kepada Harun. Dikira Nabi Harun tidak menjalankan perintah Nabi Allah Musa untuk menjaga mereka, mengawasi mereka agar mereka tidak berbuat macam-macam. Sampai ada riwayat ini katakan Nabi Musa sampai lempar itu Taurat. Marah besar kepada Nabi Harun. Begini juga perintah Allah terhadap mereka. Ternyata dirubah oleh mereka. Ucapan mereka rubah, cara masuk pun mereka rubah. Ada yang mengatakan dari kalangan ulama mereka masuk itu berbaring. Jadi sambil berbaring terlentang sambil mereka berjalan masuk ke dalam. Maka atas perbuatan itu Allah menyatakan fa anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami turunkan terhadap mereka-mereka yang telah berbuat zalim, menganiaya diri mereka dengan perbuatan yang mereka lakukan itu. Mereka hakikat menganiaya diri mereka, menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena kembalinya namanya murka, petaka, musibah ya terhadap mereka sendiri. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap mereka sendiri. Rizan, adab berpataun, penyakit. Minas sama, dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, bima kanu yabsukun, dengan sebab perbuatan dosa mereka, fasik. Ai keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan fa halak minhum fi sa'ah sab'una alfan aw aqal, maka binasa, mati dari mereka kala itu kurang lebih ada 70.000 orang yang mati, atau agal lebih sedikit dari jumlah itu. Mereka semuanya 600.000. Mereka semuanya 600.000 ketika mereka menyembah namanya patung itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berjanji bahwa sudah lalu pelajarannya untuk Allah ampuni dengan cara mereka bunuh diri mereka, saling membunuh. Maka skala itu meninggal dari mereka 70.000. Ini juga disuruh masuk, minta agar mendapat namanya tempat, untuk tempat tinggal mereka. Allah sudah perintahkan masuk aja ke kota tempat itu. Tapi masuknya ucapkan haitatun ya Allah, yani ampuni ya Allah, khut anna khatayana, ampuni semua kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, dan masuk dalam kondisi sujud atau menunduk, merendahkan diri. Allah tidak minta macam-macam. Allah minta mereka lakukan itu, dan Allah akan berikan mereka tempat itu. Ada di sana, makan sebanyak semaunya dan lain sebagainya.
Tapi sayang mereka berbuat zalim. Dan mati karena sebab kelakuan mereka itu atas hukuman atau adab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih ada 70.000 di antara mereka yang mati. Ya kan. Wa idistasqa Musa, dan Allah kembali mengingatkan tatkala Nabi Allah Musa minta sugya, minta air, hujan, atau minta air, karena mereka sedang kehausan tatkala mereka berada di tempat tadi. Mereka 600.000. Mereka berjalan untuk mencari tempat tinggal mereka, berjalan dari tempat ini start sampai menjelang malam, tiba-tiba mereka berada di start lagi. Sudah mereka melakukan perjalanan, sudah menghabiskan waktu yang banyak, tiba-tiba di akhir perjalanan mereka kembali di tempat yang pertama tadi. Mereka lakukan ini terjadi pada mereka 40 tahun namanya seperti itu. Untuk mencari apa? Mencari tempat tinggal bagi mereka. Kenapa ya? Karena kesalahan mereka. Sudah dimanjakan oleh Allah, sudah diberikan berbagai macam karunia anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pandai mensyukurinya. Diperintahkan oleh Allah untuk masuk, tidak perlu repot, ucapkan ini, caranya seperti ini, selesai. Masih mengatakan kalau mereka mengatakan lagi, ya Musa, sesungguhnya di dalamnya ada orang-orang yang perkasa, kuat dari kaum amali dan sebagainya, begini. Kalau begitu, idhab anta wa rabbuka faqatila anna hauna ghairun. Kau ya Musa pergilah dan bawa ajak Tuhanmu. Faqatila, engkau dan Tuhanmu berperanglah kalian berdua dengan mereka. Kami nunggu duduk di sini. Itu ucapan namanya orang Yahudi Bani Israel kepada Nabi Allah Musa. La ilaha illallah. Dan ingatlah wahai semua yang hidup di antara kalian, ada yang mengatakan udhkur ya Muhammad. Artinya ini pelajaran juga bagi Nabi Muhammad untuk beliau pandai mendidik umat. Sebagaimana ini juga pelajaran bagi umat-umat yang tersisa dari mereka Bani Israel. Yang ada. Yang kita kenal di Israel. Bani Israel. Itasqa Musa tatkala Nabi Allah Musa minta asyugya, minta air, minuman, karena mereka gad atisyu fiti, sungguh telah merasakan kehausan di tempat tersebut untuk kaumnya. Faqulna, maka kami katakan kepada Nabi Allah Musa ketika ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan minuman terhadap kaumnya yang sedang kehausan itu. Sekali lagi ini bagian daripada karunia yang besar yang Allah berikan kepada mereka. Faqulna drib bi asakal hajar, maka kami katakan kepada Nabi Musa, kata Allah, idrib bi asaka, pukullah dengan tongkatmu itu ya Musa al hajar, batu itu. Batu ini ada yang mengatakan batu yang pernah Nabi Musa ini dituduh oleh Bani Israel. Kalau bahasa kita apa ya? Penyakit buah namanya kemaluan itu besar, turun brok ya, turun brok ya. Karena Bani Israel sini mengatakan karena Bani Israel itu kalau mandi mereka berkumpul, mereka telanjang. Nabi Musa tidak mau kumpul sama mereka. Nabi Musa mandi sendirian. Oh, Musa itu begini. Turun brok kondor katanya langsung. Nabinya dibully bang. Nabi Musa sudah jelas-jelas mereka saksikan hebat sakti itu. Sakti. Mereka saksikan dari awal kesaksian Nabi Allah Musa. Nabi Musa mengkul
tongkat setelah sebelumnya mereka menyaksikan bagaimana tongkat itu menjadi ular. Nabi Musa mengalahkan tukang sihir, disaksikan berbagai macam keistimewaan mukjizat Nabi Allah Musa. Mereka saksikan muncilnya mereka mengatakan Musa kondor. Kenapa? Kalau mandi tidak kumpul sama kita. Mereka mandi sekali lagi mereka mandinya telanjang. Maka Allah mengatakan pukullah dengan tongkatmu batu itu. Batu ini adalah walladzi far bi thawbihi khafifun murabba qarasir lujud. Batu yang pernah Nabi Musa ketika mandi, Nabi Musa taruh pakaiannya, mungkin disisakan pakaian yang menutup auratnya, taruh pakaiannya, Nabi Musa mandi. Batu itu kurang lebih qarasir lujud, seperti kepala seorang laki-laki, kurang lebih agak begitu. Begitu. Ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4 murabba dia segi 4. Ketika Nabi Allah Musa naik dari mandi, maka Nabi Musa ingin ambil pakaiannya, tiba-tiba batu yang ditaruh diletakkan pakaian di atas batu itu, batunya lari. Ya, batunya berjalan lari batunya. Sehingga Bani Israel melihat, tapi hakikatnya mereka tidak melihat. Mereka mengatakan, oh berarti Nabi Musa ini tidak seperti yang mereka nyatakan. Dengan sebab itu selamat Nabi Allah Musa dari tuduhan mereka bahwasanya beliau kondor. Mengatakan fafarra Musa minal ma wa qala thawbi hajar. Ketika Rasulullah Musa keluar dari air mandi, dibawa ke jim, thawbi hajar, bajuku kata Nabi Musa. Maka nazar Bani Israil awtih, Bani Israil melihat auratnya. Falam yarahu kama dhannu. Mereka tidak melihatnya sebagaimana yang mereka kira. Artinya mereka tidak melihat namanya kemaluan Nabi Allah Musa hendak. Tapi mungkin Allah lihatkan mereka sesuatu yang dengan sebab itu mereka mengira mereka telah melihat kemaluan Nabi Musa yang namanya tidak ada penyakit yang mereka tuduh dengannya Nabi Allah Musa. Batu itu disuruh oleh Allah untuk pukul dengan tongkatnya. Fadrib bi asaqal bahar. Batu itu kau pukul dengan tongkatnya. Ada yang mengatakan batu itu beliau ambil, begitu juga tongkatnya dari Nabi Allah Syuaib. Ada yang mengatakan batu itu beliau bawa dari waktu batu itu bawa pakaiannya. Panjangnya 1 dhira segini aja. Lebarnya 1 dhira segini. Tidak terlalu besar, dia khafif ringan. Tidak tebal, tidak. Khafif dia ringan. Seperti marmer mungkin begitu ya. Mungkin marmer yang segi 4 itu mungkin satu ini sama itu. Segitu aja, satu batu. Pukul. Fanfajarat, maka mengalirlah. Ansyaggat wasalat, pecahlah dan mengalir. Namanya mengalirkan air. Minhu, dari batu tersebut, isna asyrata ainan, 12 mata air. Dari sisi 3 mata air, 3 mata air, 3 mata air, 3 mata air, jadinya 12 mata air. Biadadil asbat, sesuai dengan bilangan asbat. Namanya keturunan mereka, suku mereka. Sini mengatakan tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah dahulu tongkat yang berada di surga Allah. Keluar tongkat itu bersama Nabi Adam. Tongkat yang dari surga, tongkat itu keluar bersama Nabi Allah Adam ketika Nabi Allah Adam diperintahkan oleh Allah untuk turun ke muka bumi, keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka 12 suku, jadi di setiap satu bagiannya 3 mata air, dan mata air itu namanya satu untuk suku masing-masing. Qad alima kullu unasin masyrabahum, sungguh telah mengetahui setiap damai suku di antara mereka masyrabahum, tempat namanya minum mereka dari mata air yang mana. Fala yusyrikum fihi ghairuhum,
dan tidak ada seorang pun yang bersekutu, bahasa kita mungkin mengacau, mengambil mata air yang bukan milik mereka. Jadi semua satu-satu mata air Allah berikan kepada mereka. Maka Allah mengatakan kepada Kulu washrubu birizqillah, maka makanlah dan minumlah dari rizki Allah. Min rizqillah, ini rizki Allah. Minuman ini makanan yang ada bagi mereka, man wassalwa. Dan yang lainnya ketika mereka mungkin tidak disebutkan nanti ya, mereka minta robah makanan itu. Ada yang mengatakan man masalwa itu ya seperti burung atau ayam, ada namanya, ada madunya, sudah tersedia bagi mereka, tinggal makan. Ada yang mengatakan mereka kalau kepengen makan datang ke pohon, mereka keruk pohonnya, keluar madu. Makan burung bakar pakai madu. Makanya sekarang ada rumah makan namanya ayam bakar madu atau iktik bakar madu menurut Bani Israil. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini wahai Bani Israil. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai sekarang Bani Israel tetap mucil. Padahal ini ayat-ayat turun terutama untuk mengingatkan mereka, untuk menyadarkan mereka agar mereka sadar, jangan mengikuti kelakuan leluhur mereka yang luar biasa ini. Tapi ya bahasa kita sama aja anak sama bapak. Tapi kalau seseorang anak mengikuti jejak langkah bapaknya, dia tidak menzalimi, tidak berbuat zalim. Selayaknya bagi anak ya ikut bapaknya. Wallahu a'lam. Wa idh qultum ya Musa lanasbira wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan ketua kita yang kemarin menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita berharap ia sudah minum dari sungai surga dan makan dari buah surga. Ada riwayat ada riwayat dengan berbagai di sana di alam barzah ada kehidupan. Ada riwayat sebagian mereka ada yang ditaruh namanya ruhnya ke jawtair akhdar, ke rongga namanya burung yang berwarna hijau. Burung itu hinggap dari dahan ke dahan, dari dahan-dahan di surga Allah minum dari surganya, makan daripada buah yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berbagai macam namanya apa yang terjadi dari kehidupan yang ada di alam barzah. Karena di alam barzah juga ada kehidupan, ada taman surga, ada liang neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat beliau, dan Allah angkat derajat orang-orang yang telah mendahului kita yang ada di majelis ini, dan orang tua kita, kerabat kita, famili kita, semua saudara kita muslim dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah jaga Islam, iman kita, dan Allah tidak mengambil kita kembali menghadapnya kecuali dalam keadaan Islam dan iman yang kokoh, yang kuat. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba yang mencintainya, dicintai olehnya, mencintai nabinya, dicintai oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Fi afi al hadin kun salih wa ila hadratin nabiy al-Fatihah.